Halo pemirsa, Info Dunia hadir dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Priska Priscilla, inilah informasinya untuk Anda. Paparan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di hadapan Kongres menjabarkan pencapaiannya dalam 43 hari menjabat di Gedung Putih lagi. Pidato Trump ini juga diwarnai interupsi hingga aksi walkout dari partai oposisi Partai Demokrat. Ini adalah pidato kelima bagi Presiden Donald Trump di hadapan sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, tapi yang pertama dalam masa jabatan keduanya sebagai presiden. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back, our spirit is back, our pride is back, our confidence is back, and the American dream is surging bigger and better than ever before. Pidato ini dilakukan di tengah sorotan terhadap perang Rusia dengan Ukraina dan ketegangan AS dengan Ukraina setelah Trump dan Wapres J.D. Vance terlibat adu argumen panas di Gedung Putih. Dalam pidatonya, Trump mengungkapkan perkembangan terkini. Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Trump juga mengatakan Rusia pun telah menyatakan siap melakukan negosiasi damai. Sementara konflik di Gaza yang banyak mengemuka selama bulan pertama pemerintahan Trump hanya disebut sekilas. Selain isu-isu luar negeri, pidato juga difokuskan pada sejumlah perkembangan dalam negeri, mulai dari penanganan imigrasi ilegal, pemberlakuan tarif terhadap produk impor sejumlah negara, dan juga efisiensi pemerintah yang digulirkan lewat Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE. Trump juga mengangkat sejumlah instruksi presidennya yang mengarahkan pemerintah federal mengakui hanya 2 jenis kelamin. And our country will be woke no longer. Pidato Trump diwarnai aksi walkout sejumlah anggota Kongres Partai Demokrat dan protes diam di kursi masing-masing. Di awal pidato, anggota DPR Al Green dari Texas dikawal keluar karena dianggap menyela pidato kenegaraan presiden. I'm willing to suffer whatever punishment is available to me. I didn't say to anyone, don't punish me. I've said I'll accept the punishment, but it's worth it to let people know that there are some of us who are going to stand up against this president's desire to cut Medicaid, Medicare, and Social Security. Sesuai tradisi politik di Amerika Serikat, partai yang berada di oposisi merespons pidato dengan sebuah pidato sanggahan. Kali ini disampaikan Senator Partai Demokrat asal Michigan, Elissa Slotkin. America wants change, but there's a responsible way to make change and a reckless way. And we can make that change without forgetting who we are as a country and as a democracy. Pidato yang semula dijadwalkan hanya 1 jam, akhirnya berlangsung hampir 1 jam 40 menit. Pidato terpanjang Trump di depan Kongres selama ini. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat ajukan permohonan agar pemerintah Indonesia mencabut larangan perpanjangan paspor bagi WNI Indonesia tanpa dokumen. Aturan ini membuat gusar diaspora Indonesia tanpa status hukum tetap di Amerika Serikat di tengah ancaman deportasi massal pemerintahan Donald Trump. Di tengah keresahan kebijakan deportasi massal imigran tanpa status hukum tetap Amerika, diaspora Indonesia menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi perpanjangan paspor untuk imigran tanpa dokumen. Imigran Indonesia yang tak miliki izin tinggal atau visa di Amerika hanya bisa memperoleh surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Protes ini disampaikan melalui tokoh Indonesia di New York yang kini telah memegang kewarganegaraan AS, Syamsi Ali. Melalui yayasannya Nusantara Foundation, Syamsi Ali kirim surat permohonan peninjauan kembali kebijakan tersebut. SPLP itu kan sebenarnya surat untuk perintah jalan pulang sih. Jadi diberikan ketika sudah akan pulang. Nah ini kan bisa menjadi kecurigaan teman-teman kita, ini jangan-jangan ada kolaborasi sebenarnya dengan pemerintah setempat untuk mendeportasi saudara-saudara kita yang ilegal. Gitu ya. Jadi SPLP bukan solusi dan itu juga bukan pengganti paspor yang akan diakui dalam negara Amerika.
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat sebut pemerintah telah terima surat Samsi Ali dan tengah dalam proses diskusi internal. Kami mencatat kekhawatiran dan juga masukan dari diaspora kita di Amerika Serikat terkait hal ini, yang kalau tidak salah hal ini sedang dibahas begitu ya. Semoga kita bisa mendapatkan suatu solusi yang juga mengedepankan dan melindungi kepentingan WNI diaspora Indonesia di Amerika Serikat dan di seluruh dunia begitu. Per bulan Mei 2025 ini pemirsa, pemerintah Amerika Serikat perketat aturan perjalanan pesawat terbang domestik. Penumpang wajib melampirkan Real ID atau identitas resmi yang dikeluarkan negara bagian seperti SIM dan juga KTP. Bagi warga imigran tanpa dokumen izin tinggal tetap, paspor jadi satu-satunya identitas resmi yang bisa digunakan untuk berpergian. Analis juga mengkhawatirkan status dan konsekuensi hukum diaspora tak berpaspor jika terdampak deportasi. Jadi ketika seseorang tidak memiliki paspor, tidak memiliki identifikasi kewarganegaraannya, itu sama seperti negara yang stateless. Jadi negara yang benar-benar, jadi di sini seseorang tersebut bukan tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, tapi juga tidak jelas kewarganegaraannya, ditakutkan seperti itu. Dan nanti juga ditakutkan seperti ICE atau pemerintah Amerika Serikat akan bingung juga ini nanti dibalikinnya kemana. Sebagian diaspora tanpa dokumen yang memiliki anak yang lahir di Amerika bisa dapatkan kewarganegaraan ketika anaknya beranjak dewasa. Teman-teman kita sudah punya anak, kemudian anaknya berumur 18-21 tahun dan sudah bisa kerja, anak ini bisa mensponsori orang tuanya. Tapi salah satu persyaratan untuk disponsori kan paspornya masih harus hidup kan. Nah kalau tidak berlaku gimana? Atau misalnya dalam proses dia mencari kerja, tiba-tiba ada satu sponsor yang akan mensponsori dia. Tapi kan persyaratannya paspornya harus berlaku. KJRI New York perkirakan ada sekitar 80.000 WNI di wilayah kerjanya. Sebagian diantaranya adalah imigran tanpa status tetap. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. CEO Meta belum lama ini mengumumkan akan ada ruang lebih luas untuk berekspresi di Facebook dan Instagram. Meta berencana menghentikan pengecekan fakta oleh pihak ketiga dan menggantikannya dengan pembahasan oleh komunitas pengguna. Jika ada perusahaan teknologi yang menuai kritik tajam dari Presiden terpilih Donald Trump, maka itu adalah Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram. Sejak Pilpres Amerika, Meta telah berupaya memperbaiki hubungannya dengan Trump yang bersiap kembali ke Gedung Putih. Perusahaan ini menyumbangkan $1 juta untuk dana pelantikan Trump. Awal Januari ini, CEO Meta Mark Zuckerberg mengumumkan perubahan untuk memastikan akan ada lebih banyak ruang untuk berbicara di Facebook dan platform Meta lainnya. Trump dan para pemimpin konservatif lain sudah lama menuduh Facebook melakukan penyensoran. It's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Donald Trump menyambut pengumuman Meta ini. Honestly, I think they've come a long way. Di Amerika Serikat, Facebook akan berhenti memakai pengecek fakta dari pihak ketiga. Sebagai gantinya, komunitas penggunalah yang akan menandai dan membahas postingan. Pembatasan untuk topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender akan dicabut. Perubahan ini mengundang reaksi beragam. And it's likely to have really harmful implications. We already know that women, people of colour, LGBT plus communities, as well as other groups like climate scientists and activists face a really large amount of discrimination and hate and attacks online. Meski mungkin akan ada konten yang lebih konservatif di Facebook dalam jangka pendek, pertanyaan lebih besar adalah, haruskah para miliarder teknologi mengontrol konten di situs mereka? Whatever sort of diversity or freedom you now observe or experience on these platforms, specifically Meta, that is a highly tenuous freedom because it's really not based on any protection. Menurut Zuckerberg, ia akan bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendukung kebebasan berekspresi secara global. We're going to work with President Trump to push back on governments around the world. Tapi menyelaraskan dengan pemerintahan Trump dalam kebebasan berpendapat mungkin adalah bagian dari strategi industri teknologi untuk mencapai tujuan jangka panjang seperti masuk ke pasar Tiongkok. This buys them a lot of power for long-term geopolitical positioning. Diperkirakan Facebook akan meluncurkan perubahan ini dalam beberapa pekan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tak mengejutkan, para pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan terpengaruh. Explaining that we are withdrawing from the Paris Climate Treaty. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang menarik AS dari perjanjian iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential, to protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Sekelompok pemuda Somalia melakukan pembersihan pantai secara mingguan di Mogadishu dalam upaya melindungi lingkungan laut negara itu. Mereka telah mengumpulkan 2 juta kilogram sampah selama beberapa bulan terakhir. Anak-anak muda ini membersihkan sampah plastik dan sampah lainnya dari pantai di ibu kota Somalia, Mogadishu, sebagai bagian dari inisiatif bersih-bersih yang mereka mulai. Para relawan yang sebagian besar adalah sarjana konservasi lingkungan ini juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana polusi bisa merusak sumber daya alam yang adalah tumpuan warga untuk mendapatkan makanan dan pekerjaan. Rakia Hasan adalah relawan yang sudah lama bergabung. Waa isbuucii 167 yani maanayno ololaha nadaafadda xeebaha isbuucan waxaan ka qabanayna xeebta Lido waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeenna gudaha xayawaanaadku noogu jira inaan ku ilaalino. Kelompok ini mendapatkan penghargaan dari Arab Volunteer Award di Beirut, Lebanon pada April lalu. Abdi Salam Muhammad adalah wakil pemimpin kelompok ini. هذا
tiimkan oo nadaafadda waxay qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galeen ay kusoo guulaysteen bilad caalami ah. Para relawan melakukan perbaikan signifikan di pantai-pantai ini dan secara bertahap mengembalikan keindahan alamnya. Relawan komunitas Osman Yusuf yang pernah tinggal di kota-kota yang bersih dan berkembang baik seperti Berlin dan München mendorong para relawan untuk menegakkan standar kebersihan tinggi dan melihat pekerjaan mereka sebagai tujuan mulia. Maadaama annaga wadamo nadaafsan aan ka nimid dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhalinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa mar walbo war waddankiina nadiifiya oo ujeediin gadaasheeda hadda dhalinyaro yaryar ayaa taagan. Inisiatif pembersihan pantai oleh anak muda ini dipuji, tapi seringkali kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Penasihat senior bidang pariwisata pemerintah Yasir Bafo menjelaskan, ini bukan berarti meremehkan upaya para pemuda, tapi karena fokus pemerintah lebih pada isu-isu mendesak lainnya. dadaalka ay wadaan dhalinyarada runtii waxaa ka maqan kaalinta dowladda hadday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maaragtay si bulshada hortood loogu abaalmariyo. Para relawan ini juga menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan yang bersih dan kesehatan masyarakat. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sejumlah orang yang kehilangan kemampuan untuk berbicara ternyata masih dapat menggerakkan otot pita suara mereka. Karena itu, para ilmuwan di California melakukan penelitian untuk mengubah gerakan otot itu menjadi ucapan yang dapat didengar. Para insinyur di Universitas California di Los Angeles ini sedang mengembangkan perangkat untuk menangkap sinyal listrik yang dihasilkan oleh getaran otot pita suara. Peneliti Siwan Che menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah sinyal-sinyal itu menjadi ucapan. That electric signal will be feed into the actuation or the loudspeaker part, and then the loudspeaker part will give out the sound, so that the whole process from sensing to processing and then to actuation realizes the ultimate goal that we're trying to do, like help you speak without using your vocal fold. Membran magnetomekanis yang mengubah getaran otot pita suara menjadi sinyal listrik ini bentuknya lembut dan dapat direnggangkan sehingga bisa dipakai dengan nyaman. Mereka memadukan nanopartikel magnetik dengan polimer lembut dan membentuknya memakai teknologi pemotongan kertas tradisional Jepang, menurut peneliti Jing Shu. We made the MC layer with kirigami pattern, which make it even soft. Para peneliti melatih kecerdasan buatan untuk mengenali getaran otot pita suara orang yang berbeda. Jun Chen memimpin proyek ini di Fakultas Teknik Samuel di UCLA. Your muscle vibration could be totally different, right? So we have to train the device before it's really used. And then we will analyze those electric signals first, and then to build up a personalized this kind of vocabulary database. Membran suara ini dirancang untuk membantu warga dengan berbagai gangguan bicara dan patologi. Menurut Chen, ia berencana menguji perangkat ini saat memberikan kuliah yang bisa berlangsung hingga 3 jam dan terkadang membuat suaranya tegang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius hingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere.
Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop, and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Priska Priscilla mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.